Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan berbicara mengenai dunia sebelum dan sesudah dijadikan. Kan ini di luar sana kan bingung, pada rancu ya. Pikirannya kan nggak ngerti para pendeta ini. Kenapa? Karena Alkitab sendiri menutup pikiran mereka. Karena mereka tidak menyembah Yesus, sehingga mereka pikirannya menjadi tumpul. Ya. Tema kita dunia sebelum dan sesudah dijadikan. Ya. Efesus 1 ayat 4. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, apa yang terpikir? Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Pasti yang terpikir adalah manusia dibikin dulu, baru dunia diciptakan belakangan. Ya. Sebelum dunia diciptakan, Allah menjadikan manusia lebih dulu. Gitu loh, maksudnya. Itu yang terpikir di luar sana. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Ya. Satu ya, yang pertama. Kejadian pasal 1 jelas Allah menciptakan langit bumi duluan. Ya, dan belum berbentuk. Ya, dari belum berbentuk ya diubah jadi berbentuk bulat. Ya, kita harus ingat ya, ini bukan awal penciptaan ya. Ini awal dari karya Allah yang kelima. Ya. Karena apa? Yang pertama diciptakan adalah hikmat. Yang kedua diciptakan adalah sorga. Lalu isinya. Ya. Yang keempat itu diciptakan yang kelihatan, yaitu bumi, langit, ya, dan isinya. Itu ya, antara lain urutannya ya. Jadi kejadian 1 pasal 1 ini bukan awal pertama kali ya diciptakan oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manusia mengalami 3 tahapan, ya, yaitu dicipta dalam roh, ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Kejadian 1 ayat 27. Ya. Habis dicipta lalu dibentuk jadi makhluk hidup dari debu tanah. Dicipta dan dibentuk. Kejadian 2 ayat 7. Yang ketiga dijadikan, ya, sebagai yang mengelola bumi. Kejadian 1 ayat 26. Jadi urutannya jelas, diciptakan rohnya, ya, dibentuk, ya, jadi makhluk hidup dari debu. Lalu yang ketiga adalah dijadikan, ya, sebagai yang mengelola bumi. Itu ya urutannya ya. Nah, di titik inilah hampir semua pendeta nggak ngerti gitu, bahwa manusia itu ada diciptakan, dibentuk dan dijadikan, ya. Itu yang mereka tidak mengerti ya. Manusia disebut dijadikan adalah untuk mengelola dan menguasai bumi atas segala binatang. Nah itu, perhatikan ini ya. Ketika manusia belum di bumi, ya, maka disebut bumi belum dijadikan. Ketika manusia sudah ada di bumi, disebutlah bumi, ya, sudah dijadikan. Itu. Manusia Adam dan Hawa, ya, sekitar 70 tahun berada di Taman Eden. 70 tahun itu waktunya bumi, ya. Kurang lebih 108 menit lah waktunya Allah. Karena kan 1000 tahun di bumi itu sama dengan 1
hari di hadapan Allah. Ya. Kejadian pasal 2 dan pasal 3. Ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, maka itulah disebut sebelum dunia dijadikan. Jadi waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, itu dunia disebut belum dijadikan, ya, sebab belum ada manusia di bumi. Nah, kita kembali ke Efesus 1 ayat 4. Ya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dihuni, gitu. Ya. Artinya, ketika Adam dan Hawa masih di Taman Eden, belum diusir ke bumi, gitu ya, dipilih oleh Allah untuk apa? Sebuah rancangan besar. Kejadian 3 ayat 15. Itulah Allah memilih kita berdasar rencana besar itu. 1 Timotius 2 ayat 4. Maksudnya Allah menghendaki semua selamat sesuai rencana besar itu. Ya. Tentu kita semua tahu maksudnya dalam pengetahuan akan kebenaran. Nah, ketika Adam dan Hawa sudah diusir ke bumi, ya, Kejadian 3 ayat 23-24, ya, saat itulah disebut sudah dijadikan, ya, sudah ada manusia yang mengelola. Jadi sebelum Adam dan Hawa diusir ke bumi, bumi belum disebut dijadikan. Nah, setelah Adam dan Hawa diusir ke bumi, itulah disebut bumi dijadikan. Amin. Kiranya penjelasan ini sangat dan dapat dipahami. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Shalom.